Maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang ragam dan macam siksaan neraka. Makanannya jelas ada zakum, ada api, minumannya ada air panas sedikit, ada tembaga, cair, panas, dan pakaiannya juga begitu, terbuat dari api, terbuat dari bahan-bahan yang dipanaskan terus dengan api. Dan itu sebenarnya bagian dari azab dan siksaan. Tapi di dalam kitab Yaumul Akhir yang disusun oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengkhususkan lagi satu pembahasan, satu bab tentang macam-macam dari siksaan di neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pertama-tama kita harus membacakan firman Allah di surah Al-Ma'arij untuk mengetahui secara umum betapa dahsyatnya siksaan di neraka itu. Ayat 11 sampai 16 surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70. Kalau ada Bapak Ibu di tangannya, ada yang bisa membuka mushaf, silahkan dibuka. Dari gadgetnya kalau ada, silahkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bibani. Sedang mereka saling memandang, dan orang kafir, orang mujrim. Allah sebut di sini orang kafir itu mujrim. Arti aslinya mujrim itu adalah, kalau bahasa kita, kriminal, ya. Kriminal, orang yang melakukan suatu kejahatan, kriminalitas. Jadi harusnya ini bukan orang kafir saja terjemahannya, tapi dalam terjemahan disebut orang kafir. Ya. Harusnya siapapun yang melakukan kejahatan masuk ke sini. Ya. Yawaddul mujrimu, orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia itu menginginkan law yaftadi min azabi yauma idzin bibani, kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab neraka itu di hari itu dengan anak-anak, wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya dan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wih, dan kaum familinya, keluarganya yang melindunginya dulu ketika di dunia, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, dan bahkan orang-orang di atas bumi seluruhnya, lalu kemudian mereka mengharapkan semua itu jadi tebusan yang bisa menyelamatkannya dari azab neraka. Kalla innaha lagha, sekali-kali tidak akan bisa ditebus. Sesungguhnya neraka itu adalah lagha, api yang bergejolak, nazza'atal lisyawa, yang gejolaknya itu akan mengelupaskan kulit kepala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perhatikan dari ayat tadi itu, saking dahsyatnya azab di neraka itu, orang mau dia aja yang selamat, yang lain silahkanlah, situ asal dia selamat. Oh, apakah itu anaknya? Tidak peduli lagi. Tidak ingat lagi ini anak, tidak ingat lagi ini istri, tidak ingat lagi ini adalah saudaranya, saudara kandungnya, tidak ingat lagi ini adalah keluarganya yang dulu di dunia selalu melindunginya. Tidak ingat lagi itu.
hilang sudah kesadaran akan hal seperti itu di depan azab neraka. Kalau bisa dia menebus, mengganti, maksudnya meminta ganti pada Allah. Diserahkannya semua ini, anak, istri, keluarga, saudara ini, bahkan wa man fil ardi jami'an, bahkan kalau bisa seluruh orang di dunia ini. Kalau boleh dia menyerahkan semua manusia di dunia ini untuk selamat dari azab itu, dia lakukan. Adakah sesuatu selama kita hidup di dunia yang ditebus seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Betapa sulitnya kita di dunia, tidak sampai hati kadang kita menebusnya dengan anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Tapi di akhirat, di depan azab neraka itu, orang mau tak ingat lagi keluarga dan suami. Artinya memang hari itu kita tidak ada, kita mau sendiri-sendiri. Dan Allah sudah pastikan, kalla, tidak bisa. Walaupun kita memiliki semua kekayaan di muka bumi ini, coba kita tebus diri kita dari azab neraka itu tidak bisa. Ini kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, ini satu gambaran jelas betapa besarnya, betapa dahsyatnya, dan betapa pedihnya azab neraka itu yang tidak bisa ditebus bahkan oleh hal-hal terbaik yang kita dapatkan ketika hidup di dunia. Baru setelah itu beliau uraikan satu-satu apa saja bentuk-bentuk siksaan di neraka yang dahsyat. Yang jelas neraka, karena neraka itu bertingkat-tingkat, ya, ada 7 kan begitu. Ya. Maka juga ada bertingkat-tingkat siksaan. Dan bahkan di dalam satu tingkatan itu belum tentu sama model siksaan. Belum tentu sama. Ya. Dan di sini dibuka dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa sesungguhnya siksaan yang paling ringan, ini yang paling ringan ini, siksaan yang paling ringan yang akan diberikan kepada seseorang di neraka itu adalah sebentuk sendal, ya. Sendal dari bara api, lalu diletakkan kedua kaki orang itu di atas sendal itu. Ketika diletakkan, mendidih isi kepalanya. Nah, seperti itu paling ringan itu. Alhamdulillah. Ya. Itu yang paling ringan. Apa bentuknya itu? Ya, terempa sendal diletakkan orang, ya, neraka itu yang paling ringan di sana itu dipakaikan kepada yang sendal itu, cacah kulit kaki itu mendidih yang di kepala. Apa namanya, kuatnya, ya, panas yang diberikan oleh sendal tadi, sehingga Anda bisa bayangkan kalau di kepala sudah mendidih, kira-kira yang di kaki itu seperti apa? Ya. Kira-kira nanti pari lah mau dia punya. Maka kita harus selalu ini, tidak boleh absen, ya, dari doa-doa kita itu. Permintaan dilindungi Allah dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Di ujung tahiyat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min dari jahannam. Ya. Dan apa yang akan kita bacakan satu-satu ini, ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, itu harusnya terbayang di dalam
pikiran kita. Dan untuk inilah semua ini kita bacakan. Agar ketika Bapak Ibu kita semua membaca, ketika melewati ayat neraka, ayat jahanam ketika membaca Al-Quran, itu bayangan itu ada. Walaupun ayat itu tidak mendetailkan bentuk siksaannya, tapi bayangan itu ada. Ketika kita membaca doa-doa minta perlindungan dari neraka, bayangan itu ada. Kita akan bacakan satu-satu ayat-ayatnya yang disampaikan di sini. Semoga kita punya bayangan itu. Yang dengan bayangan itulah kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalau kalian lihat apa yang aku lihat, maka niscaya kalian akan lebih banyak menangis, lebih sedikit tertawa. Terus. Boleh membawa Rasulullah ketika sholat sekali sholat sholat gerhana, itu membuat Rasul maju mundur ketika rukuk itu, karena dibayangkan oleh Allah siksaan-siksaan di neraka itu. Tidak bisa beliau saking menyaksikannya di dalam bayangan itu ketika rukuk itu. Dibayangkan oleh Allah neraka itu, tidak bisa kuat kakinya berada di tempat di mana dia berdiri, posisi rukuknya. Dorong badannya ke muka, bergetar badannya. Dan ini yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, tidak sekali dua kali. Ini diantara majelis yang kalau bisa kita katakan ya agak dirutinkan oleh Rasulullah SAW, membacakan keadaan neraka dan keadaan surga. Sehingga kita tahu bahwa para sahabat itu dorongan utama mereka berkehidupan itu adalah pertama terhindar dari neraka, yang kedua baru mendapatkan nikmat surga. Asal disebut ini akan menghindarkan kalian dari neraka, mereka ambil itu amal-amalannya. Ini akan memasukkan kalian ke surga, cepat mereka mengambilnya, tidak mau ketinggalan. Karena apa? Karena bayangan neraka surga itu ada di dalam pikiran. Sebab apa? Sebab Rasul terus ada waktu disampaikan, ada waktu lagi disampaikan macam-macamnya. Mari kita perhatikan. Itu tadi yang paling ringannya. Yang paling ringannya saja tidak bisa bayangkan. Kalau coba Rasul kan di telapak kaki waktu ini adonan nangis mode itu mangkretek kaki. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam kitab ini tentang yaumul akhir ini, tentang neraka di sini. Itu siksaan yang disebutkan di dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-56. Surat An-Nisa surat yang ke-4 ayat yang ke-56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk siksaan di neraka itu? Innal ladzina kafaru bi ayatina, dan sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kelak niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Mereka kami masukkan ke neraka setiap kali nadijat matang, masak kulit mereka. Kulit masak apa bentuknya? Orang makan jange. Ada gulai jange, Pak. Bentuknya gulai jange. Setiap masak matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak lagi, ganti lagi, matang lagi, ganti lagi. Liyadzuqul 'adzab, agar mereka bisa merasakan azab. Jadi tidak sekali saja, berulang kali. Kullama, setiap kali. Bukan sekali azab begitu dirasakan. Setiap kali
Bayangkan kulit itu kalau masak mengelupih itu. Kalau jadi apa namanya? Ya, jange itu kalau dipanas diangian kan mengelupih. Ya. Nah, besok dia dapat kurban. Ya. Ada teman gulai. Jange kulit itu dibagikan, Pak. Itu ada pembahasan fikih itu kan. Ya. Itu setiap terkelupas dia karena panasnya, ya, karena panasnya keadaan di neraka itu diganti lagi dengan nyaman. Kelupas lagi diganti lagi setiap kali. Kalau kita hubungkan dengan yang di soal apa, nah itu terjadi kapan? Berapa lama itu? Ahqaban. Ahqab. Ahqab itu jamak dari hukum. Hukum itu rentang waktu selama 80 tahun. Itu satu hukum. Kok ahqab? Ahqab itu banyak 80 kalinya berulang-ulang. 80 tahunnya berulang-ulang. Tidak berhenti. Artinya apa? Selama-lamanya. Tidak ada paniknya tuh. Neraka itu malaikat-malaikat yang mengazab itu tidak ada capek. Makanya seperti tadi. Kalau kalau bisa ditebus, ditebus. Bisa ditebus diri ini agar tidak disiksa seperti itu kan tebus. Nah, jadi satu bentuk siksaan Allah di neraka itu adalah dengan dimasak orang itu di dalam neraka itu sampai terkelupas kulitnya. Ya. Dan disebutkan di situ secara khusus di dalam ayat itu yang akan mengalami itu alladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat. Termasuklah dulu di apa? Di masa Rasul hidup dan bahkan sampai hari ini orang-orang yang mengingkari ayat kami itu yang mengingkari ayat kami yang tertulis di Al-Quran. Hati-hati Bapak Ibu jamaah Allah, kadang-kadang kita ini bertanya kadang berseluruh. Ternyata yang kita tanya itu yang kita seluruh itu ternyata ayat Al-Quran. Laisa bananya itu Ustaz. Kadang ada orang gitu. Ada wadana entah ayat entah hadis. Laisa bananya itu hati-hati. Pastikan. Kalau itu Al-Quran jangan ditanya begitu. Jangan ditanya begitu. Kalau ayat mesti sabananya begitu. Cuma bisa ditanya bagaimana penjelasannya, itu bisa. Nanti kalau ditanya belai sabananya itu khawatir kalimat yang segitu itu kalimat yang memasukkan kita ke kategori orang yang mengingkari, menolak ya, ayat-ayat Allah. Begitu pula ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Ayat di alam ini. Ya, ketika ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini tidak membuat hati kita tunduk. Ya. Contoh. Terjadi musibah besar kayak kemarin itu. Lalu diingatkan orang ya, agar kita bertaubat nih. Telah banyak musibah, sebalik dari musibah. Naknya diperbanyak istighfar lagi. Ya. Mungkin dosa-dosa. Nah, kan diingatkan tuh ayat Allah kan? Karena dulu pernah ada kaum yang diazab Allah dengan musibah-musibah bencana alam. Tapi kan lebih dahsyat dulu. Dulu tuh sampai habis satu generasi. Kalau di awal kan tidak sampai habis generasi. Dulu yang binasa di umat terdahulu itu yang kufur saja. Kalau kita sekarang bahkan ada yang orang-orang baiknya juga meninggal. Wah. Tapi ketika datang nasihat seperti itu, lalu dikatakan, jangan kasih itu dulu. Aiko kan nek karajo, orang menambang hutan, orang buang sampah sembarangan. Bukan kita katakan ini tidak, iya ini benar juga. Bahwa ada orang buang sampah sembarangan, ada orang nebang alih fungsi lereng gunung dengan dari hutan menjadi perkebunan. Tapi ketika datang nasihat seperti itu jangan ditolak. Karena itu kita khawatir itu kalimat penolakan itu, ini
Ini bukan nggak ada, kayak aja Tuhan. Nah, kok para newan? Benar itu para kita ya, tapi dikaitkan dengan Tuhan itu jangan ditolak. Dikaitkan dengan Tuhan itu jangan ditolak. Bahwa di situ ada perangai kitanya. Kadang-kadang kita ini kalau membaca ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu kan artinya apa? Telah nyata kerusakan di langit, di daratan dan di lautan karena apa? Ulah tangan manusia. Itu dan pertama tabayang lewat ulah tangan manusia itu apa? Itu tadi kalau dan merusak alam tadi kan gitu. Tapi tidak ada kadang di pikiran kita itu bahwa ulah tangan manusia itu di dalam kemaksiatan. Apakah maksiat itu bukan ulah tangan manusia? Hanya judi. Berapa? Apalagi nih kan? Judi itu mudah mana? Mudah online ya? Mudah saja. Hanya memutus silaturahim, hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Jadi kadang-kadang kita membaca zaharal fasadu fil bari itu yang terbaik hanya soal merusak alam. Padahal ada yang paling besar dilakukan lebih dahsyat dari merusak alam, yaitu merusak iman, merusak ketaatan di dalam diri. Sedangkan Allah menyebut saja di dalam Al-Quran kezaliman paling besar itu adalah kesyirikan, merusak iman. Lalu ketika dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri, mestinya itu masuk kesyirikan itu, masuk tuh kekafiran itu, masuk tuh pengingkaran terhadap hari kiamat itu, masuk tuh segala dosa-dosa besar yang dibiasakan itu. Masuk di situ, zina namanya, pembunuhan namanya, narkoba, minuman keras, segala macam itu masuk di situ. Harusnya ke situ dulu. Sebelum kita menghitung berapa batang yang ditebang, harusnya kita hitung berapa larangan Allah yang dilanggar. Memahami zaharal fasadu fil barri wal bahri. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dulu ada bangsa kota Iram. Kota Iram, kota yang dibangun luar biasa indah sekali, besar-besar, tinggi-tinggi bangunan. Ya. Karena dulu ada Muhammad terlalu membangun kota-kota besar, yang sampai hari ini bahkan peninggalannya masih ada, tidak bisa habis oleh perjalanan waktu, masih ada abadi. Seperti piramida di Mesir itu, bangunan-bangunan besar. Itu kan dengan apa dibuat itu? Itu kan dengan mengeksploitasi alamnya. Yang membuat mereka binasa apa gara-gara mengeksploitasi alam? Bangsa itu. Karena apa? Karena mengingkari nasihat baik yang datang dari seorang laki-laki biasa di tengah hidup. Mereka katakan, engkau kan laki-laki seperti kami juga, kan engkau manusia seperti kami juga. Sudah datang. Ya, Nabi Sulaiman membangun kotanya juga, negerinya pula. Istananya, lantainya ada yang dari kaca, kan gitu. Itu pakai eksploitasi alam dia ada. Iya, pakai memanfaatkan alam juga. Itu mesti ada alam yang dikuras tuh untuk membangun istana besar. Kalau dibaca kita di surat Saba itu bagaimana soal Anbiya, surat Saba itu masalah cerita Nabi Sulaiman itu. Bagaimana di kotanya Nabi Sulaiman itu piringnya besar-besar, ya. Bahkan ada tamatil, patung-patung. Bahkan ada kudur, periuk yang besar-besar. Itu dibuat dari mana? Dari bahan alam semua. Ini bangsa mengolah alam jadi kota besar. Ini juga Nabi Sulaiman mengolah alam jadi kota besar. Tapi yang ini dipuji Allah, yang ini dibinasakan Allah. Perkaranya apakah soal memanfaatkan alam itu? Soal mengambil hasil alam itu? Perkara iman. Jadi kalau datang nasihat kebaikan, menghubungkan dengan kiamat, menghubungkan dengan apa? Allah, dengan Tuhan, dengan umat terdahulu.
Kalau kita belum paham betul, nggak usah ditolak. Diam saja kita. Kalau ditolak khawatir masuk ladzina kafaru bi ayati. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, tadi apa pertama tadi? Apa dimasak kulitnya sampai terkelupas digantikan gitu. Yang kedua, sebuah ayat lagi, dua ayat ya, berada di surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Surat yang ke-22. Kata Allah SWT, "Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hadid yusharu bihi ma fi butunihim wal julud." Apa artinya? Inilah dia. Ya. Ini golongan orang-orang kafir saling bertengkar. Maka orang kafir itu, kata Allah, alladzina kafaru, maka orang-orang kafir itu akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Okay. Pakaian dari api neraka. Disiramkan air hamim yang mendidih, hamim, air yang mendidih disiramkan ke atas kepala mereka. Yusharu, lalu kemudian luluhlah dengan air itu semua yang ada di perut mereka dan yang bahkan yang juga ada di kulit mereka. Pakaikan pakaian dari api, disiramkan dari kepala air yang mendidih. Yang membuat air mendidih itu bukan hanya mengelupaskan kulit. Kalau hari ini orang kena air panas, ya, air keras yang terkelupas kulit. Ini tidak. Ini yang disiram di kepala air mendidih itu luluh. Luluh itu ada. Hancur dia, keluar dia ke bawah. Ya. Cair dia, gitu ya. Cairnya sadunan di dalam tarik. Kalau tadi sendal dipakai di bawah, mendidih di kepala. Yang ini sebaliknya, disiramkan di kepala, luluh ke bawah saja. Ya. Dan ini diperjelas dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kata Rasul, air yang panas tersebut pasti akan dituangkan ke atas kepala mereka. Maka air panas tersebut menembus dari kepala, masuk terus ke dalam perut mereka, memotong segala sesuatu yang berada di dalam perutnya. Lalu keluarlah air itu di kedua telapak kakinya berbentuk cairan. Itu disebut dengan yusharu, luluh. Tembus air itu. Bukan kalau airnya hanya disiraman ke orang, ini keluar saja kena masuk ke dalam. Ini tidak tembus. Betapa panasnya air itu. Karena tulang tengkorak yang keras ini pun bisa tembus sampai ke telapak kaki. Lalu kata Rasulullah SAW, kemudian sampai itu sama dengan yang tadi kulit. Kemudian dia dikembalikan utuh sebagaimana sebelumnya. Lalu diulang lagi. Kialah gini awak, karena Rasul diingat-ingat kesalahan kita. Adakah di antara kesalahan kita itu termasuk kategori kufur? Ya, insya Allah kita yang ada di masjid ini, insya Allah kufur dengan lisan itu juga tidak ada. Mengatakan diri kita keluar dari Islam juga tidak ada. Dan kita berjanji dengan Allah tidak akan melakukan itu. Semoga Allah beri kita taufik. Tapi kita tidak tahu, karena kufur itu bukan hanya dengan lisan. Ada pula kufur itu dengan hati, ada pula kufur itu dengan perbuatan. Saya dulu ada kemarin itu Gusmus Ki Haji Mustafa Bisri, ya. Ketika beliau membaca Al-Quran, beliau katakan, saya sekarang itu agak susah, berat baca Quran. Setiap kali saya baca Quran melewati ayat-ayat orang-orang kafir itu, terasa perangai-perangai mereka itu ada di diri saya. Saya baca ayat-ayat tentang orang munafik, perangai-perangai itu ada di diri saya. Semakin saya baca Quran, semakin banyak yang dikoreksi Quran terhadap diri saya. Sekarang saya jadi berat baca Quran.
Ini sindirannya, sindiran, sindiran beliau. Begitu orang membaca Al-Quran, begitu ulama membaca Al-Quran, ketika dibaca itu enggak urang. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Itu dicalinya orang kafir. Enggak, dan dicalinya dirinya. Enggak orang kafir yang dicalinya dirinya. Ada enggak perangai orang kafir itu di dirinya? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidak, adakah kau melihat orang yang mendustakan agama? Allah enggak tahu. Kok enggak pernah menolak agama ini? Tidak pernah menolak hari pembalasan. Tapi kalau baca lanjutan ayatnya, bisa jadi di kalangan kaum muslimin terjebak dalam perangai-perangai orang kafir itu. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang secara perilaku melakukan perangai-perangai orang kafir, walaupun secara lisan tidak melafazkan kekafiran, siapa yang menjamin yang seperti ini tetap dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara model orang seperti orang munafik yang di dalam hatinya kekafiran, di dalam amalnya kesolehan, ya, nah itu saja disamakan Allah dengan orang kafir. Nah, kok amal itu ada amal orang kafir. Ya. Maka iman itu kan tidak bisa hanya dengan hati saja, kan gitu. Komponen iman itu tasdiqun bil qalbi, kan gitu. Dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, kemudian ditunjukkan dalam amalan-amalan. 3 komponen iman itu. Kurang satu, yang membuat orang benar-benar keluar dari Islam yang mana? Ketika yang di hati dan di lisan itu hilang. Ya, tercabut iman yang di hati, tercabut iman yang di lisan. Berganti iman yang di lisan tadi. Asyhadu alla ilaha illallah itu diganti, itu terbuat yang dari Islam. Yang asyhadu alla ilaha illallah itu dicabutnya dari hatinya, keluar dia dari Islam. Nah, bagaimana dengan orang yang beramal melakukan dosa yang di syahadaten di lidah tidak dicabut, yang di hati tidak mau pula diingkari, tapi karajo orang kafir. Karajo sama juga karajo orang munafik. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Apa jaminan? Apa jaminannya bahwa yang perangai-perangai yang serupa dengan perangai orang kafir itu tidak akan membuat kita disamakan Allah? Oleh karena itulah para ulama kita mengatakan wajib hukumnya bertaubat dari seluruh dosa, mau dosa besar maupun dosa kecil, seluruh dosa. Tidak. Taubat itu bukan hanya untuk dosa besar. Karena tidak ada dosa besar kecuali dimulai dari dosa kecil, dan tidak ada dosa kecil kecuali dimulai dari kelalaian. Kata Syekh Zarruq, salah seorang ulama kita itu katakan, tidak ada dosa yang dilakukan kecuali dimulai dari kelalaian, sebagaimana air bah yang besar itu dimulai dari setetes air. Kalau donan gadang itu Pak, pertamanya bara banyak airnya, mesti ada setetes dulu kan? Pertamanya setetes dulu, lalu datang abang, itulah kelalaian memulai dosa-dosa yang dilakukan. Maka kita minta ampun itu bukannya dari dosa, tapi juga dari kelalaian. Bukannya minaz dzunub, tapi juga min ghafalat. Bukannya min dzambin, tapi juga min ghaflah. Ya, Allahumma ighfirli dzunubi wa ghafalati, harusnya begitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kelalaian-kelalaian. Kelalaian itu apa? Lalai itu apa? Apakah sama lalai dengan dosa? Tidak. Lalai bukan dosa. Lalai belum dosa. Tapi lalai itu jalan menuju dosa. Lalai itu masuk ke hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Ketika apa? Ketika yang boleh itu tidak bermanfaat, maka dia masuk ke dalam kelalaian. Ya. Minum ini boleh? Boleh. Kapan kita minum? Ketika ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka dia bagian dari kelalaian. Waktu kosong boleh dipakai untuk berehat,
Boleh. Selama rehat itu ada manfaatnya. Kalau tidak lagi ada manfaatnya, maka dia bagian dari kelalaian. Boleh kita jalan-jalan? Boleh. Itu paling kencangnya, boleh. Itu paling karing jawa boleh. Boleh. Kalau itu ada maslahatnya, manfaatnya, maka ukurlah jalan-jalan itu untuk kebaikan kemaslahatan. Kalau sudah tidak ada maslahatnya, jangan jalan lagi. Sudah berhenti aja. Jadi hal-hal seperti itu yang boleh-boleh. Kayak anak kalau generasi muda sekarang, game, main game. Soalnya nanti tua tuh main, main itu boleh ada, boleh nah, boleh. Kalau abang masih ada di level ada manfaat untuk menghilangkan jenuh. Nabi juga bermain dulu dengan para sahabat, dengan istrinya, berlari, macam-macam bermain, bergulat, bermain. Tapi ketika sudah tidak ada manfaatnya, habis waktu itu. Dan ada manfaatnya, maka dia masuk kepada kelalaian. Nah, yang ini nih, yang lalai-lalai ini yang menjadi jalan menuju dosa. Tadinya enggak kabar judinya dong. Tadinya main-main saja, Pak. Main kuah dan kartu ya. Kan main saja kan. Lapeh-lapeh. Main sisi waktu kosong. Tapi lama-lama bertarung. Kan itu. Taruh pertamunya apa? Teh tabuah, kopi. Hah? Kan enggak orang rumah nih taruh pertamunya. Ya? Dan pertamunya apa? Teh tabuah, kopi. Ini itu. Tadinya enggak ada itu dah. Tadinya baik kopi susuran. Nah, itulah taruh. Maka kelalaian itu jalan menuju maksiat. Hati-hati. Ya. Nah, itu dua baru jenis ya. Ini ada banyak jenis satu. Kita akan sampaikan ya satu-satu supaya semakin lengkap pemahaman tentang neraka. Ini kalau masuk kita ke doa minta ampun dari neraka itu menghasut ya Allah, benci kita terhadap neraka. Benci, tidak suka kita dimasukkan ke neraka. Dan itu bagian dari halawatul iman. Bagian dari manisnya iman di dalam jiwa seorang ketika dia bisa merasakan kebencian, ketidaksukaan dirinya dimasukkan ke neraka. Allah Allah. Ya. Jadi ini belum selesai ini ya. Jadi mudah-mudahan untuk berikutnya kita selesaikan. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini ya, menjadi pengingat pertama untuk diri kami sendiri untuk semua. Ada yang ditanya Mbak? Silakan Mbak. Ya. 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 Baik. Kerja apa itu yang dikerjakan sampai begitu? Tadi kan disebut orangnya, Pak. Orang yang mengingkari ayat dari Allah. Orang yang kufur, melakukan kekafiran-kekafiran. Perilaku-perilaku kekafiran. Perilaku-perilaku yang membuat kita itu dipandang Allah mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat tidak merincikan, bahkan Rasul dalam hadis tadi tidak merincikan. Sengaja mungkin itu tidak dirincikan. Kami yakin sengaja tidak dirincikan. Karena aturan itu kalau terlalu rinci hilang nilainya. Aturan kalau terlalu rinci hilang nilainya. Bisa, nanti akan ada ayat. Nanti mungkin belum sampai. Tadi sudah ada tuh mujrim. Katanya apa? Mujrim. Pelaku kejahatan. Nah, bara level jahit. Level jahit itu bara levelnya, Pak. Masuk situ saja itu. Nah, kita yang akan disebut di dalam kitab ini adalah yang dari ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih saja. Memang ada beberapa riwayat yang lemah itu, kemudian menyebut detail-detail. Kalau itu karajonyo, nah itu hukumannya. Nanti akan ada sampai juga yang begitu. Tapi yang tadi kita sebutkan itu umum saja. Allah yang akan memilihkan. Nah, yang non-muslim kerjasama dengan muslim. Apa itu? Ya. Islam. Kita tidak tahu parah yang lebih parah itu tidak tahu kita sekarang. Kenapa? Kenapa begitu? Nah, karena hari itu namanya apa? Yaumuddin. Yaumuddin itu punya penguasa namanya Malik. Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa katakan bahwa hukuman kepada orang muslim yang melakukan kekafiran lebih ringan daripada orang kafir itu. Belum tentu.
Orang munafik, orang munafik itu melakukan amal soleh tidak? Sembayang nanya, sembayang. Puasa nanya, puasa. Bazakat ya bazakat. Tapi hukumannya fid asfali minan nar. Lebih parah daripada orang kafir mana? Apa itu? Maka hari itu tidak bisa kita dari sekarang itu mengukur bagaimananya. Maka para sahabat itu tidak mengukur. Oh, saya ini akan kalau masuk neraka akan berada di level hukuman yang lebih ringan dari orang kafir. Tidak begitu. Yang melakukan penghitungan memang ada beda-beda hukuman, akan ada informasi beberapa, tapi bagi orang beriman itu tidak akan mempengaruhi cara pandangnya tentang neraka, bahwa kalau dia masuk ke neraka, dia akan agak lebih aman dari orang lain. Tidak. Yang pernah melakukan yang pernah berpikir seperti ini, kalau saya masuk ke neraka, ya paling beberapa hari saja. Itu kan orang Yahudi. Ya. Apa itu? Ya, itu hukumannya. Itu hukuman. Jadi kita menjelaskan di sini macam-macam hukuman. Dosa-dosanya, apa saja dosa-dosanya, itu ada beberapa hadis nanti ya, setelah ini akan ada beberapa yang akan merincikan. Dosa ini begini jenis hukumannya. Tapi dari ayat yang kita bacakan tadi itu umum saja. Seluruh perilaku kekafiran, seluruh amal-amal yang serupa dengan amal-amal orang kafir, amal yang kekafiran ya, bukan karajo ya. Karena ada karajo orang kafir itu nanelo ya. Tapi kerja buruk yang dia tidak diridhoi Allah pada orang kafir pun dilakukan oleh orang beriman, itu juga bisa memasukkan orang beriman ke dalam kena ancaman seperti itu. Nah, jadi kita di sini menjelaskan itu untuk tadi bukan untuk merincikan, tapi untuk mendapatkan bayangan di kita bahwa ketika kita membaca doa, ketika kita membaca ayat, melewati ayat-ayat neraka itu terasa yang seperti ini. Karena Rasul pun begitu dulu. Rasul itu pasti masuk surga kan. Tapi ketika melewati ayat neraka, terasa bahwa badan itu seolah-olah sedang berada dekat dengan neraka. Sehingga bergetar badan itu. Nah, jadi sampai di sini kita tidak merincikan karena memang belum ada momennya merincikan. Ayat-ayat yang kita bacakan baru ayat-ayat yang bersifat umum saja. Seperti itu. Lalu tadi apa tentang orang mukmin kerjasama kan? Orang muslim, ya. Orang muslim bagaimana hukumannya di neraka? Hukuman di nerakanya? Oh iya, itu sudah berarti. Dan muslim bagaimana? Tidak, ini sama saja. Jadi kita di sini tidak membedakan muslim dengan non muslim, itu perbedaan kita di dunia. Kadang-kadang yang kita bedakan di dunia ini, Pak, di sisi Allah tidak dibedakan. Contoh saja orang munafik, itu contoh paling nyata. Orang munafik itu sehari-hari kita perlakukan seperti orang muslim. Tindakan kita, sikap kita. Ya, karena Nabi seperti itu. Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi memperlakukannya selayaknya orang muslim yang lain. Tetap dihormati Nabi. Walaupun di hatinya menyimpan kemunafikan. Yang tahu dia munafik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia yang dalam pandangan banyak kita ini harus diperlakukan sebagai orang muslim, itu dalam pandangan Allah dia sudah kafir. Nah, kita nih yang kita sekarang mukmin nih, kita kan yakin nih kita beriman. Insyaallah kita selamat nih. Insyaallah kita selamat nih. Ya. Sama Pak. Nggak usah kita detailkan, sama masuk. Kalau asalnya ada sifat itu masuk. Kita pun begitu. Mohon maaf, bukannya petinggi, kita pun begitu. Awak kok sampai lo mau itu pada ngewak sama. Sebentar Pak. Aniaya di mana? Di neraka. Banyak karena yang tinggi itu. Bukan hanya petinggi, kita pun begitu. Nah, kamu tidak akan membedakan untuk petinggi Jawa. Karena kaji awak di sini untuk diri awak. Kalau petinggi itu berdusta, berbohong, jelas. Nah, nampak yang jelek adalah kalau awak berdusta. Awak nama bohong. Itu nampak yang jelek. Kalau mereka berbohong, jelas. Kalau tidak bertobat dari kebohongan itu, mesti neraka. Yang paling jelas apa? Kita yang berbohong. Itu paling jelas. Karena kebohongan kita lebih jelas bagi kita daripada kebohongan orang lain.
Iya, sama-sama. Iya, iya. Tapi Nabi Yusuf itu diancam neraka juga enggak, Allah? Al-Ma'un itu kebohongan, Pak. Mendustakan. Kedustaan enggak ya? Apa keraja di surah Al-Ma'un itu apa keraja orang? Bapak Ibu, apa keraja orang di surah Al-Ma'un itu? Wa yamna'unal ma'un. Apa artinya wa yamna'unal ma'un? Tidak mau berbagi barang satu sendok dari di rumahnya. Barang satu piring tidak ditolongnya orang jempiriang. Orang mau jempiriang sejiek dan tolongnya. Wa yamna'unal ma'un. Dan itu disebut Allah mendustakan. Kedustaan. Bawa mengician dan mau ringan. Bawa mengician dan mau ringan, Pak. Orang ke kurban itu panitia minjam, minjam sendok cie, garpu cie, tidak nemu. Ma'un itu barang-barang yang di dapur tuh, yang di lemari di dapur tuh. Golok, pisau itu ma'un. Menolak memberi bantuan, ya meminjamkan yang ma'un yang seperti itu. Itu bagian dari yukadzibuna biddin, kebohongan. Kami kenapa kita masuk ke ayat seperti ini yang umum ini? Agar sengaja ayat ini pertama-tama dijelaskan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Asfar supaya kita tidak menganggap ringan dosa-dosa. Memang dosa itu ada tingkatan-tingkatannya, tapi jangan sampai kita menganggap ringan lalu seolah kita lebih bebas daripada orang lain dari ancaman orang lain. Ini yang kita maksudkan dari kenapa penjelasan secara umum saja di dalam ayat. Allahu a'lam. Seperti itu, ibu-ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau kami dalam hal ini memang kita ini diantara hal-hal yang harus kita luruskan. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang mengancam orang kafir, ya, nah ini kita juga harus mengoreksi diri kita. Orang kafir adalah kekafirannya, tapi nanawa lupa. Nah, kadang-kadang ada kekafiran itu yang terselubung, yang kita harus tetap beristighfar meminta ampun kepada Allah atasnya seperti itu. Allahu a'lam. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian kami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.